Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hari itu, suara gamelan mengalun lembut di pelataran rumah besar yang penuh tamu undangan. Di balik riasan tebal dan kebaya mewah berwarna gading, aku berdiri mematung. Nama lengkapku dipanggil lantang oleh penghulu, dan tanganku digenggam erat oleh seseorang yang baru 2 kali kutemui sebelum hari ini, Revan Ardiatma. Dengan ini, sah? Tanya penghulu. Terdengar gemuruh suara tamu menjawab. Sah? Senyuman orang tuaku begitu lebar. Mataku terasa panas. Tapi senyumku palsu, dan hatiku bergetar seperti akan pecah. Aku menikah bukan karena cinta, tapi karena permintaan ibu dan ayah. Alasannya sederhana, usia, kecocokan, dan latar belakang Revan yang katanya sempurna. Aku hanya diam, tidak mengangguk, tidak menolak, hanya pasrah. Sepanjang acara, Revan bersikap sangat sopan. Ia menggandengku, memeluk tamu dengan penuh hormat, dan tak sedikit pun memperlihatkan rasa tidak nyaman. Seolah-olah ia benar-benar ingin menikahiku. Tapi dari matanya, aku bisa melihat kehampaan. Pandangannya kosong. Ia tidak terlihat seperti pria yang baru saja menikah. Ada sesuatu yang mengganjal, namun aku belum tahu apa. Malam pertama kami dihabiskan di kamar pengantin yang mewah, penuh hiasan bunga dan aroma mawar yang menusuk hidung. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun pengantin, sementara Revan membuka dasinya pelan-pelan. Maaf, kamu pasti capek, ucapnya singkat. Istirahatlah dulu. Aku mengangguk tanpa suara. Tidak ada pembicaraan mesra. Tidak ada pelukan. Tidak ada tatapan penuh cinta seperti yang sering kutonton di drama. Revan tidur lebih dulu. Aku masih terjaga, menatap langit-langit, mencoba membayangkan seperti apa masa depan pernikahan ini. Tapi beberapa saat kemudian, aku mendengar suara pelan dari Revan. Alia! Jantungku seketika berdegup kencang. Aku menoleh ke arah Revan yang masih tertidur lelap. Suaranya terdengar jelas. Jangan pergi, Alia! Aku tercekat. Siapa Alia? Mataku menatap kosong ke arah suamiku. Revan tidak sedang mengigau sembarangan. Ia memanggil nama seseorang dengan nada yang sangat lembut, penuh rindu. Aku tak bisa tidur malam itu. Namaku bukan Alia. Dan ini bukan mimpi. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari Revan. Aku memandangi wajahnya yang masih lelap. Ia tampak tenang, tak sadar bahwa malam sebelumnya ia telah menyebut nama wanita lain di hadapanku. Saat sarapan, aku diam. Revan bersikap biasa saja, bahkan menawarkan aku segelas teh hangat. Aku harus ke kantor siang ini, katanya. Ada hal yang tidak bisa ditunda. Padahal ini hari setelah pernikahan. Seharusnya kami pergi bulan madu. Tapi aku tidak mengeluh. Aku hanya mengangguk. Saat Revan masuk kamar mandi, aku menyusul ke kamar. Di atas meja kerja kecil di sudut ruangan, aku melihat dompetnya terbuka. Dan di sana, aku melihat selembar foto kecil terselip rapi. Foto seorang wanita berhijab, cantik, tersenyum manis ke arah kamera. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan. Untuk selamanya, Alia. Tanganku gemetar. Jadi itu wajahnya. Wanita bernama Alia. Hatiku mulai hancur. Aku ingin menanyakan langsung, tapi kata-kata itu seperti tercekat di tenggorokan. Aku kembali ke ruang makan dan menunggu Revan selesai bersiap. Revan. Akhirnya aku beranikan diri bicara. HM? Jawabnya singkat sambil merapikan jasnya. Kita belum sempat ngobrol banyak. Kamu masih menyimpan kenangan tentang seseorang. Ia diam sejenak. Terlihat bingung, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. Aku harus berangkat sekarang. Jawabnya datar. Nanti kita ngobrol, ya. Dan Revan pun pergi, meninggalkan aku yang masih duduk terpaku di meja makan,
dengan satu nama yang terus berputar di kepalaku. Alia. Wanita itu telah lebih dulu mengisi hati suamiku. Dan aku kini hanya bayangan. Tapi siapa sebenarnya dia? Kenapa masih begitu kuat mengikat Revan? Bahkan di malam pertama pernikahan kami, aku tidak tahu jawabannya. Tapi aku bertekad. Aku harus mencari tahu. Aku tidak bisa hidup dengan pertanyaan dan luka seperti ini. Dan aku tahu, ini baru awal dari segalanya. Setelah Revan pergi pagi itu, aku duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi foto perempuan bernama Alia yang kini kutemukan tersembunyi di dalam dompet suamiku. Hidungku terasa panas, bukan karena cemburu, tapi karena aku merasa seperti orang asing di pernikahanku sendiri. Aku menghela napas dalam-dalam. Tak ada cinta, tak ada sambutan hangat, dan sekarang, ada nama perempuan lain yang mengisi hatinya. Aku berjalan ke arah lemari. Aku butuh petunjuk. Aku butuh tahu siapa Alia sebenarnya. Kalau aku hanya pengganti, setidaknya aku pantas mengetahui siapa yang kuwakili. Aku mulai membuka satu demi satu laci lemari Revan. Semuanya tampak rapi. Terlalu rapi. Seperti ditata oleh seseorang yang terbiasa menyembunyikan masa lalu. Di laci bagian paling bawah, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Ada retakan halus di pinggirnya, menandakan bahwa kotak itu sering dibuka dan ditutup. Kuncinya tidak ada di sana. Tapi di antara tumpukan buku-buku di rak sebelah, aku menemukan gantungan kunci tua, dan salah satunya pas. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Isinya membuat nafasku tercekat. Ada beberapa surat yang diikat dengan pita biru pudar. Beberapa foto Alia bersama Revan, berlibur di pantai, tertawa dalam taman, duduk berdua di atas motor. Wajah Revan muda tampak hidup. Pandangannya pada Alia sangat berbeda dari cara ia memandangku. Satu dari surat itu kubuka. Revanku yang keras kepala. Kalau suatu saat aku tak ada, kamu harus tetap hidup. Tapi aku tahu, kamu gak akan gampang lupa aku. Dan aku gak akan pernah bisa benar-benar pergi. Tanganku bergetar membaca tulisan itu. Surat itu ditulis oleh Alia sendiri. Tapi apa maksudnya? Pergi? Mati? Aku merasakan denyutan nyeri di pelipis. Rasanya seperti ditampar oleh kenyataan yang selama ini disembunyikan dariku. Revan masih hidup bersama kenangan Alia. Dan aku bahkan belum punya kenangan satupun bersama Revan. Sore harinya, aku memberanikan diri menelpon sahabat lamaku, Dinda, yang kebetulan bekerja di sebuah media lokal dan punya akses luas terhadap data publik. Aku kirimkan foto Alia, lalu kutanya, "Bisakah kamu carikan siapa dia?" Namanya Alia. Mungkin tinggal di Jakarta atau pernah di sini 2 tahun lalu. Dinda tidak banyak tanya. Ia tahu nada suaraku sedang tidak baik-baik saja. "Kasih aku waktu sampai malamnya." Jawabnya singkat. Malam itu, rumah sepi. Revan belum pulang. Padahal waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10. Tak ada pesan. Tak ada kabar. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Suara detiknya seperti memaku kesunyian. Sampai akhirnya ponselku bergetar. Dinda mengirim pesan. Alia Nurhaliza. Dulu tunangan pengusaha muda. Katanya akan menikah 2 tahun lalu. Tapi kabur beberapa hari sebelum hari haji. Ada yang bilang dia selingkuh. Ada juga yang bilang dia kecelakaan dan menghilang. Nama tunangannya waktu itu, Revan Ardiatma. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Jadi, semua benar. Alia bukan hanya masa lalu. Dia adalah calon istri Revan. Mereka pernah hampir menikah. Dan sekarang, aku yang duduk di posisi itu. Tapi jelas bukan dengan cinta yang sama. Pintu depan akhirnya terbuka. Revan masuk dengan langkah berat. Bajunya masih rapi. Wajahnya letih. "Kamu belum tidur?" Tanyanya datar. Aku mengangguk pelan. "Kita harus bicara." Ia menatapku sesaat, lalu menghela napas dan duduk di sofa seberang. "Aku tahu tentang Alia," kataku tanpa ragu. Revan memejamkan mata. Wajahnya menegang, tapi tak ada reaksi marah. Hanya diam. "Kamu masih mencintainya?"
Tanyaku pelan. Beberapa detik berlalu sebelum ia menjawab. Tidak tahu, katanya jujur. Mungkin iya. Mungkin aku cuma belum tahu cara melepaskannya. Aku tertawa miris. Jadi aku ini apa? Pelarianmu. Revan menunduk. Aku hanya mencoba hidup normal lagi. Orang tuaku mendesak. Mereka bilang aku harus menikah. Harus mulai lagi dari nol. Dan kamu terlihat kuat. Aku pikir, mungkin kita bisa saling bantu. Jadi kamu memilihku karena aku terlihat kuat? Karena kamu pikir aku bisa menampung sisa-sisa perasaanmu. Suaraku mulai bergetar. Revan bangkit berdiri, lalu berjalan ke arah jendela. Alia hilang begitu saja. Tanpa pesan. Tanpa penjelasan. Aku mencarinya berbulan-bulan. Tapi dia lenyap. Dan aku nggak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat Revan bukan sebagai pria yang tenang dan dewasa, tapi sebagai seseorang yang kehilangan, dan belum pernah benar-benar sembuh. Kalau dia muncul lagi, kamu akan tinggalkan aku? Tanyaku lirih. Revan menatapku. Matanya kosong. Aku tahu jawabannya tanpa perlu ia katakan. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Aku tak sanggup tidur di samping seseorang yang hatinya bukan untukku. Tapi justru di ruang asing itu, aku mulai merencanakan langkahku. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Alia. Aku harus tahu seberapa besar bayangannya mengikat Revan. Aku tak bisa bertarung dengan sesuatu yang tidak kukenal. Keesokan harinya, aku kembali menghubungi Dinda. Din, tolong cari tahu satu hal lagi. Alia hilang di mana? Dan siapa yang terakhir kali melihatnya? Butuh waktu beberapa jam sampai Dinda menghubungiku lagi. Dia terakhir terlihat di daerah Lembang. Ada saksi yang bilang dia naik mobil sendirian. Hujan deras waktu itu. Katanya mobilnya tergelincir. Tapi mobilnya nggak pernah ditemukan. Polisi bilang dia mungkin masuk jurang. Tapi tubuhnya juga nggak pernah ditemukan. Lembang. Aku tak pernah ke sana. Tapi jika di sanalah semua cerita berakhir, mungkin di sanalah aku bisa mulai memahami siapa Alia. Dan siapa sebenarnya Revan saat ia masih bersamanya. Hari berikutnya, Revan pulang lebih awal. Aku menunggunya di ruang kerja. Surat Alia sudah kubaca semuanya. Isinya terlalu personal. Tapi justru di sanalah aku mengenal bagian dari Revan yang tak pernah ku tahu. Aku tahu semuanya sekarang, kataku saat ia masuk. Aku tidak bangga menyembunyikannya, jawabnya. Tapi aku juga nggak tahu harus jujur dari mana. Aku akan ke Lembang, ujarku tanpa basa-basi. Aku ingin tahu sendiri. Aku ingin tahu siapa Alia, dan kenapa dia bisa membuatmu begitu terikat. Revan menatapku lama. Aku akan ikut, ucapnya pelan. Aku mengangguk. Kalau ini memang harus menjadi perjalanan untuk membuka luka, maka biarlah aku yang ikut masuk. Mungkin saat semua terkuak, aku akan lebih terluka. Tapi aku lebih memilih tahu dan terluka, daripada hidup sebagai bayangan di samping suamiku sendiri. Karena saat ini, pernikahan kami hanya diisi 2 orang, dan satu nama yang tak pernah benar-benar hilang. Lembang menyambut kami dengan kabut tipis dan udara dingin yang menggigit kulit. Jalanan berkelok yang diselimuti hutan pinus membuat suasana semakin sunyi dan menekan. Aku duduk di samping Revan yang menyetir tanpa suara. Perjalanan kami seperti 2 orang asing yang terjebak dalam ruang yang sama, saling menyimpan suara, tapi tak bisa menyembunyikan rasa. Revan sesekali melirik kaca spion. Tangannya menggenggam setir erat-erat. Sementara aku memeluk jaketku sendiri, mencoba menenangkan jantung yang berdetak tak beraturan sejak kami meninggalkan rumah. Aku tahu, disinilah semuanya dimulai. Atau lebih tepatnya, berakhir. Tempat terakhir Alia terlihat, di dekat jalan menurun setelah tanjakan Situpang. Gumamku membaca kembali pesan dari Dinda. Revan tak menjawab, tapi aku tahu ia mendengarnya. Setelah 1 jam menembus jalan kecil dan sepi, kami akhirnya tiba di sebuah titik yang tampak asing. Di sisi kiri, ada pagar besi berkarat setinggi pinggang.
Di baliknya jurang terjal yang tertutup kabut. Jalanan menurun, penuh lekukan tajam. Revan menghentikan mobil di pinggir jalan. "Aku pernah ke sini," katanya pelan. "Aku turun lebih dulu." Angin gunung langsung menyergap, membuat rambutku berantakan dan tubuhku menggigil. Tapi lebih dari itu, rasa dingin yang menyusup ke dalam dada berasal dari sesuatu yang tak terlihat. "Alia menghilang di sini?" tanyaku pelan. Revan menatap ke bawah, ke arah jurang berkabut. "Waktu itu aku menunggu di villa kami di bawah. Alia bilang dia mau menyusul, tapi dia tidak pernah datang. Sinyalnya mati. Aku naik ke atas malamnya, cari kemana-mana. Tapi jalan ini gelap, hujan deras. Polisi bilang mungkin dia kehilangan kendali, dan jatuh." Aku memejamkan mata, membayangkan kejadian 2 tahun lalu. Hujan, malam, jalan licin, dan seseorang yang sedang menuju masa depan yang tak pernah tiba. "Aku menyusuri lereng itu selama 2 minggu, lanjut Revan lirih. Dengan relawan, dengan penduduk, tapi tak ada jejak." Ia terdiam, matanya merah, namun air mata tak jatuh, seolah sudah terlalu kering oleh kehilangan. "Kenapa kamu tidak pernah cerita semua ini?" tanyaku, suaraku bergetar. "Karena saat aku bertemu kamu, aku sedang berusaha mengubur semuanya. Tapi ternyata, yang terkubur tak pernah benar-benar hilang." Aku menoleh, menatap wajahnya lekat-lekat. "Lalu kenapa kamu mau menikahiku?" Ia menarik napas dalam-dalam. "Karena kamu berbeda. Karena kamu tak bertanya soal masa laluku. Karena aku lelah ditanya kapan akan menikah. Karena aku pikir aku bisa belajar mencintai lagi." Aku tertawa miris. "Kamu salah. Aku tak bertanya karena aku pikir kamu siap jujur. Tapi ternyata kamu memilih diam, menyembunyikan luka dan menyeretku ke dalamnya." Revan menunduk. Tangannya mengepal. Udara di antara kami semakin menyesakkan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Kami sama-sama menoleh. Seorang pria tua dengan jaket tebal dan topi jerami mendekat sambil membawa keranjang rotan. "Maaf, kalian cari seseorang?" tanyanya ramah. Revan langsung berdiri tegak. "Pak, 2 tahun lalu, ada kecelakaan di sekitar sini. Seorang perempuan, namanya Alia. Apakah Bapak ingat?" Wajah pria tua itu tampak berpikir. Matanya menyipit menembus kabut. "Alia? Yang katanya jatuh waktu hujan besar itu?" Wah, itu sempat ramai. Banyak yang cari, tapi tubuhnya tak pernah ketemu. Aku maju selangkah. "Bapak tidak pernah lihat dia?" Si pria menggeleng. "Tidak, tapi ada yang aneh. Beberapa bulan setelah itu, ada perempuan datang ke desa sebelah. Luka parah, nggak bisa bicara. Amnesia katanya. Tapi sekarang sudah menikah sama warga sana." Jantungku mencelos. "Namanya siapa?" tanyaku cepat. Pria tua itu mengangkat bahu. "Waktu datang, dia nggak bawa identitas. Kami panggil dia Ica. Tapi katanya dulu dia sering sakit kepala. Suka mimpi buruk. Sekarang sih sudah mulai normal. Tapi kadang masih bengong di tepi sawah." Aku dan Revan saling pandang. "Desa mana, Pak?" "Cijapati. Naik motor sekitar 10 menit dari sini." Tak sampai setengah jam, kami sudah tiba di desa kecil itu. Rumah-rumah kayu berdiri di antara ladang sayur dan hutan kecil. Aku menahan napas sepanjang jalan. Di pikiranku, berjuta kemungkinan saling berbenturan. Bagaimana jika benar dia Alia? Bagaimana jika dia sudah menikah dan tak ingat apa-apa? Kami parkir di depan sebuah rumah sederhana bercat biru muda. Di teras, seorang wanita duduk sambil menumbuk rempah. Dari kejauhan, wajahnya tertutup jilbab. Tapi Revan berhenti melangkah. Napasnya tercekat. Itu dia. Aku tahu, hanya dengan satu pandangan, Revan mengenalinya. Wanita itu menoleh. Matanya menatap kami sesaat, lalu berubah bingung. Revan mendekat perlahan. "Alia?" Perempuan itu berdiri perlahan, menatap wajah Revan dengan tatapan kosong. "Maaf,
Saya Icha. Saya. Kenal kalian. Revan seperti kehilangan keseimbangan. Aku mendekat, menopangnya. Icha, kamu yakin tidak mengenal pria ini? Tanyaku pelan. Ia memegangi kepalanya. Tampak bingung. Saya merasa seperti kenal, tapi saya tidak tahu siapa dia. Revan mengeluarkan foto dari dompetnya. Foto Alia yang dulu. Ia tunjukkan pada perempuan itu. Wanita itu memandang foto tersebut lama. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Saya pernah mimpi tentang tempat itu. Tentang laut. Tentang dia. Revan terduduk. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar. Aku berdiri mematung. Pemandangan di depanku seperti bagian dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Wanita yang selama ini membayangi pernikahanku, ternyata masih hidup. Dan sekarang berdiri tepat di depan kami. Tak ingat siapapun. Tapi hatinya masih menyimpan fragmen cinta yang pernah ada. Kami kembali ke mobil dalam diam. Revan menatap keluar jendela tanpa berkata apa-apa. Aku memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Dia masih hidup, bisik Revan akhirnya. Aku mengangguk pelan. Dan dia sudah menikah, lanjutku. Dengan orang yang menolongnya. Revan menunduk, tapi dia tidak bahagia. Dia tidak mengenal siapapun di sana. Tapi dia tidak mengenal kamu juga. Suaraku pelan tapi tegas. Dia telah hidup ulang. Dan kamu. Aku menatap wajahnya. Kamu harus memilih. Apakah kamu akan menghidupkan masa lalu yang bahkan tak bisa diingat? Atau kamu akan menjalani hidup yang ada di depanmu sekarang? Revan tidak menjawab. Tapi aku tahu, malam itu, pikirannya terbelah. Antara kenangan yang kembali tanpa peringatan, dan kenyataan yang tak pernah benar-benar ia terima. Dan aku mulai sadar, bahwa luka yang belum sembuh, bisa berdarah kembali kapan saja. Malam itu kami menginap di penginapan sederhana tak jauh dari desa Cijapati. Aku duduk di pinggir ranjang sempit beralaskan spray yang mulai kusam, memandangi dinding kayu yang membisu. Di baliknya, Revan sedang menelepon seseorang. Suaranya pelan, tapi tak bisa menutupi nada kacau dalam tiap katanya. Aku tak ingin menguping. Tapi di ruang sempit seperti ini, tak perlu telinga tajam untuk tahu isi percakapannya. Alia masih hidup, katanya lirih. Aku bisa menebak kepada siapa ia bicara. Orang tuanya. Mungkin mereka yang selama ini mengira anak mantu mereka telah pergi selamanya. Atau mungkin, Revan hanya butuh seseorang untuk mendengar bahwa luka yang ia pelihara selama 2 tahun ternyata tidak sepenuhnya hayalan. Ia kembali ke kamar tak lama kemudian. Wajahnya tampak bimbang, matanya merah, tapi sorotnya berbeda. Kali ini, ia membawa sesuatu yang belum pernah kutemukan di wajahnya sejak malam pertama kami. Keraguan yang jujur. Kita akan menemuinya lagi besok, ucapnya. Aku mengangguk tanpa menoleh. Dan setelah itu, ia terdiam lama. Aku tak menuntut jawaban malam itu. Tapi aku tahu, keheningan seperti ini jauh lebih menyakitkan daripada amarah. Pagi harinya, kami kembali ke rumah kecil itu. Kali ini, pria yang disebut sebagai suami Icha sedang duduk di teras, menjemur hasil panen. Ia memperkenalkan diri dengan ramah, wajahnya polos, tangannya kasar oleh kerja keras. Saya Rudi. Icha, maaf, maksud saya istri saya, masih tidur. Semalam dia demam. Mungkin karena terlalu lelah setelah bertemu kalian. Revan tampak gelisah. Kami tidak berniat mengganggu, Pak, tapi kami punya hubungan lama dengannya. Kami hanya ingin bicara sebentar. Pria itu tersenyum samar. Saya tahu. Waktu kalian datang kemarin, saya melihat tatapan matanya. Seperti dia melihat bayangan masa lalu yang pernah hilang. Dia memang sering merenung. Kadang menangis sendiri. Tapi saya tetap di sampingnya, meski dia tak tahu siapa dirinya. Kata-kata itu membuatku tercekat. Apakah dia bahagia di sini? Tanyaku. Rudi menatapku. Lalu tersenyum getir. Saya tak tahu, tapi saya berusaha membuatnya merasa dicintai. Tak lama,
Ica keluar dari dalam rumah. Ia tampak lemas, tapi senyumnya lembut. Saat melihat Revan, ia menatap dalam, seolah sedang mengurai simpul yang pernah tercecer di dalam kepalanya. Aku ingin bicara denganmu. Boleh? Tanyanya pelan pada Revan. Revan melirik ke arahku. Aku mengangguk. Pergilah. Aku akan menunggu di mobil. Aku duduk sendirian dalam mobil, memandangi kaca jendela yang dipenuhi embun. Di luar sana, Revan dan Alia berdiri di bawah pohon rindang, berbicara dengan pelan dan perlahan. Dari kejauhan, mereka seperti dua orang yang pernah terikat kuat, lalu terputus paksa oleh takdir, dan kini dipertemukan kembali dalam bentuk yang tak lagi sama. Aku menunduk. Disinilah aku, duduk di antara masa lalu dan masa depan yang belum pasti. Setelah hampir setengah jam, Revan kembali ke mobil. Wajahnya muram, tapi kali ini tidak lagi digelayuti kebingungan. Ia tampak seperti seseorang yang telah menemukan satu keping jawaban, meski bukan yang ia harapkan. Aku sudah bicara dengannya, ucapnya pelan. Dan dia tidak ingat semuanya. Tapi ada potongan-potongan yang mulai muncul. Ia ingat wajahku. Ingat pantai yang pernah kami kunjungi. Tapi tidak ada rasa. Hatinya kosong. Seperti menonton film tentang orang asing. Aku mengangguk pelan, menahan napas. Dia bilang, meskipun dia ingat semuanya suatu saat nanti, hidupnya sekarang sudah berbeda. Ada orang yang merawatnya. Menemukannya saat ia berdarah-darah di pinggir jalan. Menyelamatkan hidupnya. Revan menggenggam setir erat. Dia bilang, dia tidak bisa meninggalkan itu. Dan mungkin, itu yang benar. Aku menoleh padanya. Lalu kamu? Ia menatapku balik. Aku mencintainya. Dulu. Tapi, mungkin yang kucintai adalah kenangan tentangnya. Bukan dirinya sekarang. Alia yang dulu, sudah pergi. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tapi air mata menetes pelan di pipiku. Bukan karena cemburu. Tapi karena akhirnya, aku tahu, luka itu tidak bisa dipaksa sembuh. Tapi bisa dibiarkan menutup sendiri, perlahan. Aku ingin minta maaf, Naira, ucapnya serak. Karena membuatmu hidup dalam bayangan. Karena aku tidak jujur sejak awal. Aku menutup mataku sesaat. Kita bisa mulai lagi. Tapi kamu harus jujur. Revan. Harus mulai dari nol. Bukan dari reruntuhan masa lalu. Ia mengangguk. Aku akan membuktikannya. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku percaya padanya. 3 minggu setelah kembali ke Jakarta, hidup kami perlahan berubah. Tak ada lagi malam-malam dingin tanpa percakapan. Revan mulai pulang lebih awal. Ia belajar memasak bersamaku. Menyiram tanaman yang sebelumnya ia abaikan. Membuka kembali album pernikahan kami yang dulu tak ia sentuh. Tapi perubahan tidak selalu mulus. Ada malam-malam di mana ia masih termenung lama. Ada hari-hari di mana aku merasa ia mencoba terlalu keras. Tapi aku juga tahu, aku pun belum sepenuhnya utuh. Kami tidak mencoba menambal luka dengan senyuman palsu. Kami memilih duduk bersama di dalam keheningan dan membiarkan waktu bekerja. Hingga suatu malam, Revan memegang tanganku di ruang tengah. Besok hari ulang tahun pernikahan kita. Aku ingin mengajarkan diriku sendiri untuk mengingat hal itu. Bukan tanggal kehilangan Alia. Aku menatapnya, dan senyumku akhirnya tulus. Terima kasih, bisikku. Ia menunduk, mencium punggung tanganku. Untuk pertama kalinya, genggaman itu terasa nyata. Namun malam itu juga, saat aku masuk ke kamar untuk mengambil selimut, aku menemukan sesuatu di dalam laci meja kerja Revan. Sebuah surat, dikirim dari alamat di Lembang. Tertulis tangan. Untuk Revan. Tanganku gemetar saat membacanya. Itu tulisan Alia. Kali ini, bukan kenangan, tapi surat yang dikirim setelah pertemuan mereka. Revan masuk ke kamar dan melihatku membacanya. Ia langsung menahan napas. Aku belum sempat membuka itu, katanya cepat. Aku membaca isinya. Revan,
Setelah kamu pergi, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena melihat wajah seseorang yang dulu pernah kucintai begitu dalam. Tapi kali ini, aku tak merasakan apa-apa. Bukan karena aku tak mau, tapi karena hatiku benar-benar kosong. Seperti lembaran baru. Dan mungkin, memang itulah yang terbaik. Aku bersyukur bisa mengenalmu dulu. Tapi sekarang, kamu harus membebaskan dirimu. Bukan untukku, tapi untuk perempuan yang kini ada di sampingmu. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi dari cara kamu menatapnya, dia adalah masa depanmu. Maafkan aku telah menjadi bayangan selama ini. Kini, biarkan aku pergi untuk yang terakhir kali. Alia. Aku menutup surat itu perlahan. Mataku basah. Kalau kamu mau menyimpannya, simpanlah, kataku pelan. Tapi pastikan, tempatnya bukan lagi di dompetmu, tapi di dalam kotak yang terkunci. Karena masa lalu tidak untuk dibuang, tapi untuk disimpan di tempat yang tidak menghalangi langkah. Revan mendekat dan memelukku dari belakang. Aku ingin hidup bersamamu, tanpa bayangan siapapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku tidur dalam pelukan Revan yang hangat, bukan karena tanggung jawab, bukan karena kesepian, tapi karena cinta yang mulai tumbuh, perlahan, dari hati yang sebelumnya retak. Pagi datang dengan pelan, menyusup dari sela-sela tirai yang belum sempat kutarik. Revan masih tertidur di sampingku. Wajahnya tenang, nafasnya stabil. Ada damai yang belum pernah kulihat di wajahnya selama ini. Dan aku menyadari sesuatu. Mungkin inilah kali pertama ia benar-benar tidur tanpa dihantui nama Alia. Aku beranjak dari tempat tidur, berjalan pelan ke dapur, membuat 2 cangkir teh hangat seperti biasa. Tapi kali ini, aku menyajikannya bukan sebagai istri yang diam dan menyimpan luka, melainkan sebagai seseorang yang telah memilih untuk berdiri di sisinya, bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai nyata yang dipilih di masa kini. Revan menyusul tak lama setelahnya. Ia duduk di meja makan, menatapku seolah ingin mengabadikan tiap detik. Aku tahu aku belum pantas untuk semua ini, ucapnya tiba-tiba. Tapi aku akan belajar setiap hari. Aku menatapnya sebentar sebelum menjawab. Aku tidak butuh kamu jadi sempurna. Aku hanya butuh kamu jujur. Dan hadir sepenuhnya. Ia tersenyum. Pelan, tapi tulus. Kami menghabiskan hari itu berjalan di taman kota, di antara anak-anak kecil yang berlarian dan pasangan lansia yang saling menggandeng tangan. Aku memperhatikan mereka, pasangan-pasangan yang telah melalui musim demi musim, tetap berjalan berdampingan meski dunia berubah. Revan menggenggam tanganku lebih erat. Apakah kamu masih takut aku akan berubah pikiran? Tanyanya pelan. Aku menoleh, menatap matanya dalam. Bukan takut, jawabku. Lebih kepada berjaga. Karena aku tahu, hati manusia kadang tak bisa ditebak. Revan terdiam sejenak, lalu mendekatkan wajahnya. Maka izinkan aku menjadi bisa ditebak. Izinkan aku jadi tempat kamu berhenti bertanya. Seminggu kemudian, Revan memutuskan sesuatu yang membuatku nyaris tak percaya. Aku akan ke Lembang, sekali lagi, sendirian, katanya. Aku sempat terdiam. Dada terasa sesak. Kenapa? Tanyaku hati-hati. Aku ingin bertemu Alia dan suaminya. Bukan untuk mengenang, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. Dengan cara yang seharusnya kulakukan 2 tahun lalu. Aku menggigit bibir. Rasa takutku bangkit. Meski aku tahu ini bagian dari penyembuhan. Kalau itu memang perlu, pergilah. Ucapku pelan. Tapi jangan kembali jika hatimu masih separuh. Ia menatapku lekat. Lalu mendekat dan mencium keningku. Aku akan kembali sebagai Revan yang utuh. 3 hari aku menunggu. Tak ada kabar selain pesan singkat. Aku sudah sampai. Sudah bertemu. Besok pulang. Aku menahan diri untuk tidak menelepon, tidak bertanya, tidak memaksa. Dan saat Revan benar-benar pulang, wajahnya tampak berbeda. Bukan karena lelah, tapi karena ringan. Kami bicara lama, katanya malam itu. Rudi orang baik. Alia,
Sudah menemukan tempatnya. Ia bilang, hidupnya sekarang bukan sekadar kebetulan. Ia percaya, semua ini memang seharusnya terjadi. Aku mendengarkannya tanpa menyela. Dan aku bilang padanya, bahwa aku juga telah menemukan tempatku sekarang. Bukan di masa lalu, tapi di sampingmu. Tangisku jatuh begitu saja. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Beberapa bulan berlalu. Hubungan kami tumbuh perlahan. Tidak sempurna, tapi nyata. Kami saling belajar. Saling membuka. Kami mulai membuat kenangan baru, dari hal-hal kecil. Memasak bersama, membaca buku di ruang tamu, menonton film sampai tertidur di sofa. Bukan kisah cinta yang meledak-ledak, tapi yang tenang, yang bertahan. Suatu hari, saat kami sedang beres-beres rumah, aku menemukan kembali kotak kayu tempat Revan menyimpan semua kenangan tentang Alia. Ia memperhatikanku saat aku menatapnya. "Kamu mau membuangnya?" tanyaku. Revan menggeleng. "Tidak. Tapi aku ingin menyimpannya di tempat yang lebih pantas." Ia mengambil kotak itu, membungkusnya rapi, lalu menyimpannya di gudang belakang. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diistirahatkan. Dan di sanalah, aku tahu, bab tentang Alia akhirnya benar-benar ditutup. 1 tahun setelah pernikahan kami, Revan mengajakku kembali ke tempat pertama kali kami menginap sebagai suami istri, di villa kecil milik keluarganya, yang dulu terasa dingin dan asing. Tapi kali ini berbeda. Tempat itu sudah direnovasi, cat dindingnya diganti, ranjangnya diganti, aroma kamarnya pun tak lagi sama. Di meja kecil di tengah ruangan, Revan menaruh seikat bunga segar dan sebuah kotak beludru kecil. "Aku tahu, tahun lalu, aku menikahimu dengan luka dan kebimbangan," katanya. Aku mengangguk. Mataku mulai panas. "Tapi hari ini, aku ingin menikahimu sekali lagi. Dengan hati yang utuh. Dengan cinta yang baru. Kalau kamu masih bersedia." Ia membuka kotak itu. Sebuah cincin sederhana, dengan ukiran di dalamnya. Bukan nama kami, tapi satu kalimat. Untuk masa depan yang benar-benar dimulai. Air mataku jatuh. Kali ini, tanpa suara, tanpa keraguan. Aku mengangguk. "Ya. 1000 kali ya." Di pelukan Revan malam itu, aku merasa seperti seseorang yang akhirnya diterima bukan karena mirip siapapun, bukan karena kuat menampung luka siapapun, tapi karena aku sendiri. Dan dalam sunyi yang hangat, ia berbisik di telingaku, pelan, penuh keyakinan. "Selamat malam, Naira." Nama itu, namaku, bukan nama siapa-siapa. Untuk pertama kalinya, malam kami tak dihantui siapapun. Hanya aku, dan dia, dan cinta yang akhirnya memilih untuk tinggal.